Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitria dari Prodi Tadris IPA NIM 932802320. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit adab berpakaian kaum muslim dan muslimah. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. Yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu tidak menampakkan tubuh atau tidak transparan. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Dan yang keempat, tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, bermaksud siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari kiamat nanti. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Yang kelima, lelaki dan wanita berbeda. Maksudnya pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas sabdanya yang artinya Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat lelaki berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Larangan pakaian sutra yang keenam. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketujuh, memanjangkan pakaian. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutup kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan juga dada. Allah berfirman, bermaksud wahai Nabi, katakanlah suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya atau ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik, maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedelapan, memilih warna sesuai. Contohnya warna-warna lembut termasuk putih karena ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, bermaksud pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankan mayat kamu dengannya, kain putih. An-Nasa'i dan Al-Hakim. Yang kesembilan, larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita, namun pada hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Yang ke-10, mulakan dari sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, bermaksud Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci.
Apabila memakai sepatu atau seumpamanya mulai dengan sebelah kanan, dan apabila memakai sepatu atau seumpamanya mulai dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya mulai dengan sebelah kiri. Rasulullah SAW bermaksud apabila seseorang memakai sandal mulakan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sandal dan yang terakhir menanggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, selepas beli pakaian. Apabila memakai baju baru dibeli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi yang bermaksud, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakainya kepadaku. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang dibuat untuknya. Demikian itu telah datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lafazkanlah pujian kepada Allah yang mengurniakan pakaian ini untuk menutup auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.